kopi bikin melek, tapi teh nggak se-efek itu? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Buat kalian yang mau belajar santai tentang ilmu-ilmu keseharian yang benar-benar kayak sebenarnya lo nggak kepikiran gitu kan, atau mungkin lo kepikiran tapi kayak ini apa sih jawabannya? nah, lo cocok banget guys buat stay on di YouTube gue yang ini di Kamek Belajar ya. Kalau lo suka sama YouTube gue, jangan lupa buat subscribe ya, di like, di komen-komen. Terus juga di-share-share ya guys. Nah hari ini tuh bener-bener yang biasa kita alami ya buat kaum-kaum Gen Z. Jadi ini relate banget guys, sehari-hari soalnya. Oke? Jadi langsung aja kita mulai ya guys ya. Nah, sebelumnya gue mau nanya nih ya ke kalian ya. Nih lo coba jujur ya. Pernah nggak lo tuh lagi ngantuk berat ya, terus lo minum kopi. Nah, belum habis setengah gelas, tiba-tiba mata lo tuh kebuka. Terus juga pikiran lo hidup. Dan bahkan yang tadinya malas mikir, jadi pengen ngapa-ngapain gitu ya. Tapi pas lo ganti teh nih, enak sih, anget gitu. Atau mungkin yang adem gitu ya, es teh manis gitu ya. Tapi ngantuknya masih nongkrong. Padahal kata orang-orang, teh juga ada kafein. Nah loh, jadi kalau misalnya sama-sama ada kafein ya, kenapa efeknya enggak sama? Apakah kopi lebih keras atau teh lebih lemah? Atau jangan-jangan yang beda bukan minumannya, tapi cara kerja otak kita? Nah ya, jadi video ini tuh bakalan panjang karena nggak ada jawaban yang nggak sesimpel itu. Oke, lanjut kita ke bagian pertama ya. Gue mulai dari cerita nyata. Jadi ada seseorang ya, sebut saja namanya A. Jadi dia tuh hobinya lembur tiap malam dan tidur cuma 3-4 jam. Nah, setiap jam 2 pagi dia selalu minum kopi hitam. Awalnya ya kopi penyelamat nih ya kan, jadi otomatis langsung melek gitu kan, terus juga langsung fokus dan kerjaan pun kelar ya. Tapi setelah beberapa bulan dia tuh cerita, aneh ya, kopi sekarang malah bikin aku capek ya, kadang malah pengen tidur gitu. Jadi ini tuh kejadian nyata guys, dan ini penting banget buat kita bahas karena dari sini kita akan ngerti satu hal, yaitu kafein itu adalah bukan sumber energi. Kita lanjut ke bagian kedua nih. Kenapa kita ngantuk? Nah, ngantuk itu tuh bukan karena kurang kopi ataupun kurang teh. Tapi karena di otak kita tuh ada zat bernama adenosin. Bayangin, adenosin itu kayak pasir yang masuk ke mata nih. Semakin lama kamu bangun ya, nah adenosin tuh bakalan numpuk. Di situ otak minta istirahat. Jadi mata tuh berat gitu ya. Nah, tidur itu adalah ngebersihin si adenosin. Dan bangun ya, itu tuh mulai ngumpulinnya lagi. Lalu ya, kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, kafein itu tuh penipu yang pinter. Jadi kafein tuh bukan buat ngilangin si adenosin. Jadi dia tuh cuma nyamar aja guys. Dan duduk di kursinya si adenosin. Jadi dia tuh nutup sinyal capek. Makanya kamu tuh ngerasa melek gitu kan. Padahal capek ya masih ada ya. Ibaratnya gini ya. Jadi lampu indikator bensin yang ditutup isolasi. Nah mobilnya tetap mau habis bensin guys. Lalu di sini ada eksperimen sederhana nih. Jadi ini tuh eksperimen rumah. Kita di bagian keempat ya. Jadi hari pertama tuh kita tidur cukup, terus juga minum kopi nih. Terus hari kedua ya tidur kurang, lalu minum kopi di jumlah yang sama. Nah hasilnya hari ke-1 tuh fokusnya enak, hari kedua mulai deg-degan, tapi otak kosong. Nah kesimpulannya di sini kopi itu cuma memperkuat kondisi yang sudah ada. Lalu di sini ya kopi versus teh. Jadi bukan cuma jumlah kafein ya. Nah, secara umum di sini kan kopi tuh kafeinnya tinggi dan cepat nyerap. Nah, si teh kafeinnya itu lebih rendah. Jadi dia lebih pelan. Tapi ini bagian pentingnya. Jadi
teh tuh punya L-theanine ya. Jadi L-theanine itu efeknya buat nenangin otak, bikin fokus tuh stabil dan ngerem lonjakan kafein. Makanya ya kopi tuh jedar gitu kan, tapi teh tuh kayak tenang tapi santai. Ini di bagian ke-6 ada cerita nyata lagi. Jadi ini mahasiswa dan teh ya. Jadi ada mahasiswa yang nyoba nih eksperimen sendiri. Dia tuh ujian 7 hari. Hari ganjilnya itu tuh dia belajar plus ngopi. Hari genap dia tuh belajar sama teh. Eksperimen nih gitu kan. Nah, hasil pengakuannya ya. Jadi di sini kopi bikin dia tuh cepat paham tapi cepat capek. Nah, teh di sini memang pahamnya tuh pelan tapi dia tuh tahan lama. Dan ini tuh bukan riset lab ya, jadi ini benar-benar pengalaman manusia nyata. Nah, kalian punya kisah nyata atau yang kalian rasain, boleh banget komen-komen ya guys. Jadi di sini pun ada eksperimen kedua, yaitu deg-degan atau tenang. Lo bisa di sini perhatiin ya jantung, terus juga nafas, lalu pikiran setelah ngopi gitu. Tiba-tiba tuh nafas pendek, terus juga pikiran tuh lompat-lompat. Nah, cuman di sini setelah teh nafas pun jadi lebih panjang. Terus juga pikiran ngalir ya. Karena di sini kopi tuh dominan stimulan dan teh ada unsur relaksasi. Nah, ini nih kita sering banget ketukar ya guys ya, dan kayaknya juga untuk teman-teman gue, mungkin gini, gue juga pernah di agency gitu ya. Jadi memang kayak siang-siang gitu kan, supaya biar nggak pusing, apalah minumnya kopi gitu kan, biar jedar gitu ya. Tapi jarang loh yang emang spesifik kayak lo bikin teh buat kalau misalnya udah mulai ngantuk atau mulai nggak fokus gitu, jarang banget. Rata-rata ya ngopi gitu ya. Nah di sini nih, ini sebenarnya yang gue rasain juga nih ya di bagian ke-8 ini ya. Kenapa? Kok ada ya orang minum kopi malah ngantuk? Nah itu gue tuh ya. Jadi yang pertama itu adalah toleransi. Kebanyakan ngopi sama dengan otak tuh bikin lebih banyak penerima adenosin. Makanya dulu segelas itu cukup. Sekarang 3 gelas biasa-biasa aja. Terus yang kedua ini adalah crash efek. Ketika kafein habis ya, adenosin pun numpuk sekaligus ngantuknya tuh jadi double. Nah ini yang bikin habis ngopi kok malah tepar ya. Nah ada 2 tuh guys ya. Kalau gue berarti yang apa tuh? Yang 1 kayaknya tuh ya. Nah, di sini pun ada sugesti dan budaya. Jadi kita tuh dibesarkan dengan cerita kayak gini. Kopi ya kuat gitu kan, bikin kuat. Nah, teh tuh ya buat santai gitu kan. Dan di sini otak kita tuh percaya itu ya, dan otak itu suka membenarkan apa yang dia percaya. Makanya efek kopi sering terasa lebih wah gitu ya. Kapan dong minum kopi dan teh yang bener nih Kak Mek nih gitu ya. Nah kopi tuh baiknya diminum di jam 9.30 sampai 11.30. Jadi memang saat butuh dorongan cepat. Nah teh sore dong ya kan, makanya ada tuh afternoon tea ya kan, sore. Jadi itu tuh bikin fokus panjang dan kerja tenang gitu ya. Jadi di sini jangan minum kopi pas begadang terus-terusan. Karena di sini kopi tuh buat nutup yang kurang tidur. Nah, terus juga ada lagi nih, ini eksperimen terakhir. Jadi coba deh 7 hari. Hari pertama sampai ke-3 lo kurangin kopi, perbaiki tidur, dan hari 4 ke 7 minum kopi secukupnya aja. Nah lo rasain tuh bedanya ya, dimana kopi tuh bakalan terasa hidup lagi. Jadi enggak cuma kebiasaan. Di sini guys ya, kopi dan teh itu kayak 2 teman. Yang satu dorong kamu lari nih ya kan. Nah yang satu lagi ya nemenin kamu jalan jauh. Jadi masalahnya di sini kita tuh sering pakai kopi tuh buat nutup capek, bukan buat bantu biar sadar. Padahal yang kita butuhin itu tuh bukan minuman, tapi istirahat yang jujur. Nah, coba di sini nih. Kalau lo tim kopi atau tim teh, sekarang lo udah tahu kan. Jadi bukan soal mana yang lebih hebat, tapi kapan dan buat apa.
Jadi kalau lo ngerasa kayak ini kepikiran tapi lo nggak pernah kepikiran, nah berarti ilmu kecil ini tuh kena di lu. Coba kalian boleh juga komen di sini kalian tim ngopi apa tim teh. Gue pas baca ini ya, gue tahu ini gue langsung kayak oh oke, berarti ternyata teh tuh ya memang buat kalau lo mau kalem, mau santai tuh ya udah teh aja deh gitu ya. Boleh banget komen ya guys. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Jadi ya memang sama-sama kopi dan teh itu memang sama-sama ada kafeinnya, tapi memang ternyata untuk jumlah kafeinnya yang berbeda gitu guys ya. Jadi buat kamu ya yang suka banget nih sama segmen-segmen simple tapi kayak ngena banget kayak gini ya ada di Kamek Belajar. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya guys ya, di like-like juga di komen-komen guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya Kamek Belajar. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.